tiba-tiba menemukan sisa potongan kepala mayat di dalam wajan, guys. Bayangin. Halo semuanya, apa kabar? Bagi yang baru bergabung, selamat datang ya. Nah, gue udah kangen banget nih bahas kasus yang mengenai kasus kriminal, guys. Nah, jadi hari ini gue bakal bahas kasus kriminal yang sangat aneh. Jadi bagi yang penasaran, ikutin terus ya video sampai habis. Video kali ini gue bakal bahas seorang pembunuh yang bernama Dennis Andrew Nielsen atau biasa dikenal dengan Dennis Nielsen, guys. Jadi, Dennis ini lahir pada tanggal 23 November tahun 1945 di Streatham, Aberdeen di Skotlandia sana. Dennis Nielsen ini lahir dari orang tua dengan ayahnya yang bernama Olaf Magnus dan ibunya yang bernama Elizabeth White. Jadi sayangnya si Dennis ini anak yang broken home, guys. Ibu dan ayahnya itu bercerai ketika dia berumur 3 tahun. Karena takut anaknya ini kenapa-napa, jadi ibu Dennis ini menitipkan anaknya Dennis itu dengan kakeknya. Jadi Dennis sehari-harinya itu dengan kakeknya yang seorang nelayan yang sering mencari ikan di laut, guys. Jadi saking sayangnya karena tidak ada figur orang tua seorang ayah, dia hanya memiliki seorang kakek, dan saking sayangnya ketika kakeknya pergi ke laut, dia tidak mau ditinggal oleh kakeknya. Jadi suatu ketika Dennis berumur 6 tahun, karena sayangnya dengan kakeknya ini tiba-tiba meninggal akibat serangan jantung. Lalu semenjak kematian kakek Dennis dan ditambah perceraian orang tua Dennis tadi, membuat Dennis ini berubah menjadi anak yang stres, suka berdiam diri. Namun di mana sebelumnya ternyata ibu si Dennis ini orangnya sering bergonta-ganti pasangan dan menikah, guys. Jadi di mana saat itu si Dennis ini pernah tinggal di tempat ayah tiri dia, dan begitu pula si Dennis ini mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari ayah tiri dia, guys. Jadi di mana saat si Dennis ini bertemu dengan orang laki-laki atau teman laki-laki dia ya, guys. Jadi dia ini, si Dennis ini punya perasaan yang beda terhadap laki-laki tersebut. Jadi kan kalau kita ketemu perempuan nih, jadi kan kita punya rasa sayang. Tapi kebalikan, si Dennis ini punya rasa sayang dia terhadap sosok laki-laki, atau bisa dibilang itu gay ya, atau homoseksual. Nah, hal itulah yang membuat Dennis ini pada tahun 1961 dia memutuskan untuk mencari pekerjaan. Jadi dia pernah bekerja di sebuah angkatan darat dan menjadi seorang koki. Nggak berlangsung lama, kurang lebih 10 tahunan, guys. Dan dia pun resign. Dennis sempat juga bekerja di suatu kepolisian. Jadi dia sebagai investigasi seperti itu. Jadi kan investigasi itu kan dia sering datang-datang ke tempat-tempat atau toko-toko. Jadi di mana saat itu ketika si Dennis ini datang ke tempat atau kamar mayat, dan itu pun buat Dennis ini rasa bahagia. Dan disitulah dia menekadkan dia ingin mendapatkan seseorang yang menemani dia seumur hidup dia, yaitu mayat, guys. Jadi bayangin gak? Saking gilanya si Dennis ini. Nah, pada tahun 1973, karena tidak punya teman, si Dennis ini pengen pergilah senang-senang, hangout itu ke suatu pub. Si Dennis ini saat dia di pub tadi, dia bertemu dengan seorang laki-laki muda yang bernama Stephen Holmes yang berumur 14 tahun. Jadi Stephen ini anaknya masih muda banget. Jadi kan kalau di pub itu kan, di tempat minum itu kan dia kan nggak boleh nih, karena kan masih di bawah umur. Jadi melihat anak kecil itu nggak boleh minum, si Dennis ini mulailah timbul kemodusan dia. Gimana lo ikut gue aja ke apartemen gue lagi sendiri. Jadi kita di sana seneng-seneng, hangout, kita minum-minum, kita seneng-seneng, gimana? Nah, karena anak masih muda, maulah Stephen itu diajak oleh si Dennis ke apartemen dia, guys. Jadi sesampai di apartemen, mereka seneng-seneng lah mabok-mabokan sampai pagi. Jadi karena si Dennis ini nggak mau si Stephen ini pergi, karena melihat si Dennis ini pas lagi tidur tuh ganteng banget nih cowoknya. Jadi tiba-tiba si Dennis ini langsung mencekik si Stephen dengan ikat pinggang Dennis di leher dia. Dan seketika si Dennis ini pingsan.
Lalu si Dennis ini membawa tubuh Stephen itu ke dalam bak mandi dan diceburkan, ditenggelamkan si Stephen itu sampai meninggal, guys. Nah, setelah si Dennis berhasil membunuh si Stephen tadi, mayat Dennis pun diajak Dennis ke tempat tidur dan tidur bersama si Dennis, guys, si Stephen tadi. Mayatnya, bayangin si Dennis tidur di sampingnya mayat si Stephen tadi. Nggak hanya tidur, karena saking si gilanya dan gangguan jiwa si Dennis ini, dia pun sempat melakukan aksi seksual berhubungan dengan mayat si Stephen tadi, guys. Duh, gila banget. Nah, karena si Dennis ini nggak mau orang lain curiga ada mayat di dalam apartemen dia, jadi mayat si Stephen ini ditaruh di lantai. Jadi kan si Dennis itu kan di apartemen ini kan ada di lantai, dia kan ada tempat yang bisa dibuka. Nah, jadi si mayat si Stephen tadi itu ditaruh di bawah lantai dia supaya tidak ketemu. Lagi-lagi si Dennis ini karena gilanya, dia datang lagi cari mangsa lagi ke pub G tadi pada tahun 1979 pada bulan Desember. Dia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Kenneth O'Cadden. Jadi Kenneth ini ialah seorang turis, guys. Jadi Kenneth datang dari negara dia, jalan-jalan ke sekolah dia, jadi dia sempat minum di pub tersebut. Nah, saat si Dennis ini ketemu si Kenneth, dia kok cowok ini ganteng banget ya. Modus lah dia ngobrol. Hey si Kenneth, gimana kalau kita ke apartemen gue? Kita makan-makan, minum-minum juga. Nih, sama halnya modus dia sama si Steve. Tahu lah si Kenneth ini karena kan turis tuh. Jadi diajaknya dulu sebelum ke apartemen dia jalan-jalan ke negara-negaranya, ke tempat-tempat wisata. Dan di saat itulah tiba di saatnya ke apartemen si Dennis, guys. Di saat itulah mereka dengar musik, mereka senang-senang, mereka juga minum. Di saat suatu ketika pada pagi, karena si di Kenneth ini orangnya juga ganteng juga ya, guys. Karena kan si Dennis ini gay. Nah, dia juga nggak mau kehilangan si Kenneth. Dan dibunuhlah si Kenneth ini, dicekiknya dengan ikat pinggang si Dennis ini. Dan diceburin juga ke bathtub kamar mandi dia sampai meninggal si Kenneth tersebut. Sama halnya dengan si Stephen tadi, si Kenneth juga ditaruh mayatnya ini ke dalam atau di bawah lantai apartemen. Nampaknya si Kenneth ini mayat si favorit si Dennis ya. Karena setiap keseharian si Dennis misalnya masak, misalnya nonton, mayat si Dennis ini selalu menemani si Dennis, guys, kemana-mana saat di apartemen tersebut. Jadi kalau si Dennis lagi nonton, di sampingnya ini mayat si Kenneth. Kalau misalnya dia lagi masak, di sampingnya ini si Kenneth. Apalagi tidur. Jadi si Kenneth ini selalu menemani si Dennis, si mayat Kenneth tadi saat lagi tidur. Karena memang dasarnya si Dennis ini udah gila, pembunuh, jadi dia terus datang ke bar tadi, ke pub G tadi. Dia selalu bertemu dengan orang laki-laki, lalu diajaknya sama dengan korban selanjutnya ke apartemen dia, seneng-seneng dibunuh dia. Dan itu pun yang membuat si Dennis ini juga kebingungan yang mau naruh di mana saking banyaknya mayat-mayat yang dia. Suatu ketika pada tahun 1980 pada bulan Mei, si Dennis ini nggak memberhentikan niat membunuh dia ya. Jadi dia saat itu dia pas lagi di jalan, dia ketemu dengan anak laki-laki yang bernama Martin Davy. Jadi si Martin ini berumur 16 tahun. Jadi saat itu si Martin ini lagi di jalan, dia lagi mungkin ada accident ya. Dan saat itulah si Dennis ini modus memberi bantuan dengan si Martin tersebut. Diajaklah ke apartemen dia. Yuk ke apartemen gue, nanti gue kasih makan atau apalah kayak gitu. Jadi setiba di apartemen, sama halnya dengan korban lain, si Martin pun juga dicekik dan dibunuh oleh si Dennis, guys. Gila nggak tuh? Si Martin ditaruh di wastafel, juga diceburin di dalam bak mandi dia sampai meninggal, guys. Dan itulah yang membuat Dennis ini juga bingung nama-nama mayat dia tuh siapa-siapa. Anehnya ya, dia nggak suka atau nggak tertarik dengan laki-laki yang masih hidup. Tapi dia suka dan tertarik dengan laki-laki tersebut yang udah jadi mayat. Gila nggak tuh? Jadi kalau misalnya kita flashback dengan video gue sebelumnya ya, mengenai si Gilang Bungkus,
Kalau Gilang itu kan dia kan kelainannya, dia kan suka tuh sama orang-orang, di eksperimen dia tuh dibungkus tuh badan dia kayak mayat. Itu udah buat dia seneng banget. Tapi kalau si Dennis ini dia suka bunuh dan dia suka dengan orang yang udah jadi mayat dia, sampai tidur, sampai nemenin dia. Itu gila nggak tuh, sampai juga berhubungan seksual. Saking gilanya si Dennis ini. Pada akhir tahun 1980, jadi si Dennis ini udah bunuh orang kurang lebih hampir 6 orang korban yang dia udah bunuh. Nah, saking banyaknya mayat yang dia taruh di bawah lantai apartemen dia, jadi si Dennis ini bingung mayat dia mau ditaruh di mana, saking dia kebingungan. Nah, di mana suatu ketika si Dennis ini merencanakan bahwa mayat-mayat yang dia udah taruh di bawah lantai apartemen dia tadi itu dipotong-potongnya, guys. Nah, kayak gitu, dipotong-potongnya. Jadi kan dulu kan si Dennis ini kan pernah sempat nih kerja di suatu angkatan darat jadi seorang koki. Nah, kepakailah keahlian si Dennis itu seorang koki. Jadi mayat-mayat tadi dipotong-potongnya kecil-kecil, tapi yang nggak dipotong itu kaki sama tangan dia itu ditaruh di lemari dibungkus dengan asoy gede ya atau plastik gede. Nah, tapi yang lain-lainnya tadi kayak yang badan-badan dia yang kecil tadi itu dipotong dan ditaruh juga nanti dibakar. Tapi kepala korban tadi itu direbus, guys. Lalu si Dennis ini berencana untuk membakar sisa potongan-potongan mayat tadi, guys, di tempat pembakaran yang dia sudah buat di depan apartemen Dennis. Jadi semenjak aksi pembakaran potongan mayat tersebut, si Dennis ini nggak memberhentikan niat dia untuk membunuh. Dia masih terus datang ke PUBG, bertemu dengan laki-laki, dan lalu dibunuhnya di apartemen si Dennis. Jadi pada suatu ketika di bulan September tahun 1981, si Dennis bertemu dengan anak laki-laki yang bernama Malcolm Barlow berumur 23 tahun. Jadi ceritanya gini, guys. Pada saat si Malcolm ini di jalan bertemu si Dennis, si Malcolm ini lagi mungkin kesakitan ya. Nah, mungkin si Dennis masih ada hati baik, diajaklah si Malcolm ini ke apartemen dia. Tapi bedanya si Malcolm ini nggak dibunuh, guys, di apartemen si Dennis, malah dibantuin menelpon pihak rumah sakit untuk menjemput si Malcolm dan dirawat di rumah sakit. Nah, keesokan harinya si Malcolm ini tiba-tiba datang ke apartemen si Dennis untuk mengucapkan rasa terima kasih karena udah membantu dia. Nah, karena si Dennis ini memang sifatnya udah gila ya, udah psikopat, seneng lah ada mangsa korban yang datang sendiri ke dia. Lalu mereka seneng-seneng lah di apartemen mereka. Lalu si Dennis pun tiba-tiba membunuh si Malcolm tersebut dengan mencekiknya dan memasukkan si Malcolm tadi di dalam bak mandi dan sampai meninggal. Dan mayat si Malcolm pun juga dipotong-potong, guys, dan kepalanya juga direbus, bayangin nggak? Dan potongan tangan dan kakinya pun juga ditaruh di dalam lemari di dalam kantong. Pada pertengahan tahun 1981, tiba-tiba pemilik apartemen Dennis meminta Dennis untuk pindah ke tempat lain, guys. Nah, itulah membuat Dennis ini bingung mau pindah kemana. Sedangkan mayat-mayat yang dia simpan tadi kan masih di dalam lemari tuh. Nah, jadi saking baiknya pemilik apartemen Dennis ini, pemiliknya pun meminta dan menawarkan Dennis ini untuk tinggal di apartemen dia yang lain. Jadi katanya Dennis, lo tinggal aja di apartemen aku yang lain, itu tempatnya lumayan bagus kok. Diiyakanlah oleh si Dennis ini. Tapi saking bingungnya mau pindah, si Dennis ini kan masih kepikiran tuh sisa mayat di dalam lemari tadi. Tiba-tiba si Dennis ini memotong sisa mayat di dalam kantong plastik di dalam lemari dia tadi, lalu memasukkan sisa potongan mayat tadi di dalam kloset lalu di flash, guys. Lalu si Dennis pun tenang dan dia pun pindah ke tempat apartemen dia yang baru yang ada di Cranley Gardens. Si Dennis ini merasa bingung karena tidak ada lemari, tidak ada lantai di bawah. Itu kan yang membuat dia kan itu bingung tuh. Nanti kalau mau bunuh mayat tadi, mayatnya itu ditaruh di mana? Tapi hal itu nggak mengurungkan niat Dennis untuk membunuh orang, guys. Jadi pada suatu ketika dia lagi-lagi membunuh kurang lebih 3 orang yang dia udah bunuh. Lalu korban itu direbus, guys, di apartemen dia. Bayangin nggak? Nah, mayat-mayat tersebut kan saking nggak ada tempat buat naruh, mayatnya pun dipotong-potong, lalu dimasukkan ke dalam kloset, lalu di-flash lah semuanya. Hal itu pun berlangsung secara terus-menerus ya dilakukan oleh Dennis. Dia membunuh orang, lalu potongan daging mayat tersebut di-flash ke dalam kloset dia,
Hal tersebutlah membuat saluran di dalam apartemen dia terganggu. Jadi pada suatu ketika, tetangga apartemen di sini komplain ke pihak maintenance kenapa saluran air dia tersumbat. Seketika pihak maintenance itu langsung datang ke apartemen Dennis dan mengecek masalah yang dialami oleh tetangganya. Setelah mengecek saluran kloset yang ada di apartemen Dennis itu tidak terjadi apa-apa. Lalu dia turunlah ke bawah dan mengecek, sama halnya tidak terjadi apa-apa. Hal tersebut membuat Dennis ini merasa ketakutan ya, karena kan yang menyebabkan tersumbat itu kan daging mayat ini yang potong-potong. Jadi suatu pagi dia turun ke apartemen lalu mengambil sisa daging yang tersumbat tersebut, guys. Tiba-tiba aksi Dennis ini diketahui oleh tetangga apartemen dia, guys. Dan tetangganya pun langsung menelpon pihak kepolisian untuk mengecek keanehan yang dilakukan oleh si Dennis ini. Setiba pihak kepolisian di apartemennya Dennis, polisi pun langsung menginterogasi dan melakukan investigasi terhadap potongan mayat daging-daging tersebut, guys. Jadi pihak forensik mengecek apa yang sudah terjadi dan menginterogasi tetangga Dennis, menginterogasi Dennis, dan Dennis pun langsung dengan secara gamblang bilang dengan pihak kepolisian, apa yang kamu cari, kamu bisa dapatkan di dalam kamar apartemenku. Langsung pihak kepolisian datang ke apartemen Dennis dan mengecek seluruh isi di apartemen Dennis. Tiba-tiba menemukan sisa potongan kepala mayat di dalam wajan, guys. Bayangin. Setelah kepolisian mengetahui ada sisa potongan kepala mayat di dalam apartemennya Dennis, Dennis pun langsung dibawa pihak kepolisian ke kantor polisi dan Dennis pun dinyatakan bersalah akibat melakukan pembunuhan berantai. Jadi Dennis pun menghabiskan sisa umur dia di dalam penjara. Jadi pada tahun 2018, tepatnya di 12 Mei, Dennis Nielsen dinyatakan meninggal di dalam penjara, guys. Oke, segitu dulu video mengenai seorang psikopat yang aneh yang bernama Dennis Nielsen. Jadi menurut gue sih kita harus lebih waspada ya dengan orang yang baru kenal, apalagi menerima ajakan orang tersebut. Jadi yang suka videonya jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa follow Instagram gue haridebi28. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.